Meskipun negara Romawi dapat membangun sebuah peradaban, namun secara status sosial terjadi banyak ketimpangan. Perbedaan mencolok terasa antara kehidupan keluarga kaisar dan perwira tinggi dengan rakyat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Korps Mubalik Pasundan, Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami, Wangsit Pasundan, menjemput berkah. Di video kita kali ini masih membahas tentang Romawi Timur. Romawi Timur pada masanya dikenal sebagai negara adidaya yang memiliki kekayaan berlimpah, sumber-sumber pendapatannya melalui berbagai bidang. Sebagai penguasa yang memiliki kekuatan militer besar, senantiasa melakukan invasi dalam rangka memperluas kekuasaannya. Setelah selesai melakukan misinya, penguasa Romawi Timur membawa rampasan perang yang jumlahnya sangat banyak, ditambah lagi dari hasil pendapatan pajak yang diberlakukan terhadap komoditas ekspor impor. Konon katanya besaran pajak yang diberlakukan adalah 10%. Para petani pun dibebani pajak yang tinggi dengan alasan adalah untuk membiayai militernya sebagai pembela negara dan untuk mencukupi kehidupan penguasa yang mewah. Hanya negaralah yang berhak mencetak uang emas yang biasa dikenal dengan nomisma. Satuan dasar nomisma kira-kira seberat 4 gram. Mata uang ini memiliki nama lain yaitu bezan. Boleh jadi juga dinar, karena memang dinar secara jelas mengadopsi alat tukar bangsa Romawi. Romawi pada saat itu memiliki perusahaan sendiri yang mana hasil produksi terbaiknya hanya boleh digunakan oleh lingkungan keluarga kaisar, sedangkan semua profesi rakyat diwadahi oleh semacam serikat pekerja yang disebut dengan gilda. Satu gilda menaungi anggota yang memiliki kesamaan keterampilan atau profesi, seperti seorang pengusaha lilin hanya boleh berusaha di bidang lilin. Sistem gilda ini mengikat secara turun-temurun. Bila mana bapaknya meninggal dunia, maka anak laki-lakinya harus meneruskan usaha yang sama dengan bapaknya. Jika seandainya melanggar, maka akan diberikan sanksi pengusiran. Para anggota gilda tidak boleh memiliki keanggotaan rangkap dengan gilda yang lainnya. Penanggung jawab gilda itu sendiri adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh kaisar. Dengan dukungan ekonomi yang begitu kuat, wajar jika Romawi Timur dapat membangun peradaban yang luar biasa. Romawi Timur terkenal dengan berbagai bangunan-bangunannya yang spektakuler. Pihak kaisar pada saat itu membangun berbagai fasilitas umum dengan megah. Gedung-gedung besar dibangun untuk balai pertemuan, stadion besar, tempat pemandian, pusat perbelanjaan, gedung kesenian, monumen, dan patung, serta lain sebagainya. Meskipun negara Romawi dapat membangun sebuah peradaban, namun secara status sosial terjadi banyak ketimpangan. Perbedaan mencolok terasa antara kehidupan keluarga kaisar dan perwira tinggi dengan rakyat biasa. Satu pihak hidup dalam kemewahan dan glamor, sementara rakyat biasa hidup begitu memprihatinkan. Bahkan tidak jarang sampai ke taraf kekurangan gizi. Secara faktual, kehidupan bangsa Romawi mengalami polarisasi. Dengan adanya perbedaan status sosial di atas, maka pada akhirnya rawan terjadi pemberontakan. Oleh karenanya, kaisar memecah potensi kekuatan masyarakat dengan cara membuat manajemen konflik. Bila membaca Sirah Nabawiyah karya Al-Nadwi, masyarakat Romawi Timur dibagi ke dalam 2 kelompok berdasarkan warna, yaitu biru dan hijau. Sayangnya penjelasan ini meskipun banyak dikutip oleh semua pencatat sejarah, namun tidak menjelaskan sebab dan tujuannya. Pada awal pembentukan kelompok masyarakat tersebut terdiri dari 4 kelompok. Masing-masing kelompok ditandai dengan warna, ada kelompok biru, hijau, merah, dan putih. Tapi di kemudian hari, kelompok merah dan putih melebur ke dalam kelompok biru dan hijau. Kelompok masyarakat ini dinamai Demes, berasal dari kata demos yang berarti rakyat.
dalam politik modern identik dengan sebuah partai. Pada awal dibentuknya Demes adalah untuk mencegah keributan di saat menyaksikan pertandingan pacuan kereta kuda di hipodrom. Namun secara bertahap pada akhirnya dijadikan alat politik oleh kaisar untuk meredam pemberontakan. Demes ditempatkan di setiap kesatuan birokrasi sipil dan militer. Para pejabatnya diposisikan sebelah kanan dan sebelah kiri kaisar dalam acara besar. Demes pun berfungsi sebagai media antara rakyat dan kaisar dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Dengan posisi dan fungsi sedemikian rupa, setidaknya mampu meredam kekuatan potensi pemberontakan rakyat terhadap kekuasaan kaisar. Untuk penjelasan lebih jauh, silakan baca buku karya Philip Serad. Ikuti terus channel kami di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.